Om Swastiastu. Pemirsa, sebulan penuh sudah selama bulan Februari 2023, Bali melaksanakan Bulan Bahasa Bali yang kelima. Gubernur Bali Wayan Koster pun sudah menutup pelaksanaan Bulan Bahasa Bali kelima sekaligus akan menyambut Bulan Bahasa Bali berikutnya atau tahun depan tahun 2024. Nah, bagaimana evaluasi pelaksanaan Bulan Bahasa Bali kelima tahun 2023 akan kita bahas di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Tentunya sudah hadir tamu-tamu saya akan sapa terlebih dahulu. Ada yang pertama Iwayan Suarmaja SPDB, beliau adalah Koordinator Penyuluh Bahasa Bali Provinsi Bali. Om Swastiastu. Oke, baik. Dan kemudian ada juga Putu Eka Gunayasa SSM Home, beliau adalah Tim Kurator Bulan Bahasa Bali Provinsi Bali. Om Swastiastu, Putu. Dan paling ujung, yang paling muda, 11-12 nih kayaknya sama Blikarang ya. Ada Wayan Teruna Yoga, Wakil Ketua 1 Teater Angin SMA Negeri 1 Denpasar. Om Swastiastu Yoga, apa kabarnya, sehat semua nggih? Baik, nah saya ke ini dulu deh, yang paling muda dulu boleh ya? Boleh dulu ya, oke. Yoga, ini kan jadi Wakil Ketua 1 Teater Angin SMA Negeri 1 Denpasar, teman saya yang terkenal banget ini. Apa bisa dikatakan kompetitor saya ketika saya juga dulu, tapi belum ada bulan bahasa Bali dulu ya. Ini Yoga kelas berapa sekarang? Masih kelas 2. Kelas 2, masih kelas 2. Berarti sudah pernah mengikuti Bulan Bahasa Bali yang kedua kalinya kah atau ini yang pertama kali? Ini yang pertama. Ini yang pertama. Soalnya baru terjun di teater tuh waktu baru naik kelas 2. Baru kelas 2 terjun ke dunia teater. teater ya. Baik. Nah, ini sebagai seorang atau wakil ketua 1 dari Semansa atau Teater Angin ini sendiri, ada pelaksanaan pada saat Bulan Bahasa Bali yang kelima ini juga yang diikuti? Ya diikuti. Apa? Di teater angin tuh ngikutin waktu bulan bahasa tuh lomba musikalisasi puisi Aha. sama gini drama Bali modernnya. Bali Modern, Ya. musikalisasi puisi dan Bali modern. Bali Modern. Drama. Oke. Tapi ketika kelas 1 pernah tahu nggak sih ada pelaksanaan Ada Bulan juga. Bahasa Bali? Di waktu saya kelas 1 tuh teater anginnya nggak ikutin lomba dia. Aha. Dia tuh dapat undangan karena waktu itu teater angin menang lomba Bali Jani Yeah. yang keempat napi 3 lupa dah. Aha. Nah itu tuh dia dapat undangan untuk mengisi acara drama di Bulan Bahasa Bali. Jadi dia tuh nggak ikut lomba. Oke, baik. Nah, ini sebagai pelakon nih, pelakon ya, pelaku ya. Ini, apa yang Yoga rasakan ketika pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster ini melaksanakan Bulan Bahasa Bali ini sendiri sebagai generasi milenial? Mungkin gini ya, makin banyak juga jadinya anak-anak tuh ngikutin kesenian gitu. Makin banyak juga orang-orang tahu teater tuh kayak gimana kan. Biasanya orang tahu tuh teater tuh di drama entah sama namanya juga operet namanya itu. Ya. Nah sekarang tuh mulai nih ada yang namanya musik. Nah saya juga tertarik di mana saat ngelihat teater tuh bahwa ada musiknya. Oke. Nah di sana saya mulai terjun juga di sana. Baik, tapi ini difokuskan kepada pelaksanaannya menggunakan bahasa Bali Iya, seperti bahasa itu. drama, ya Balinya. Emang kalau di pergaulan menggunakan bahasa Bali nggak sih kalau Yoga sendiri? Ya tergantung, kalau di rumah ya seringan pakai bahasa Bali, kalau di sekolah ya Campur-campur. campur lah. Bahasa Inggris kadang-kadang. Campur-campur. Tapi tetap menggunakan bahasa Bali. Iya. Menurut Yoga sendiri ini, bahasa Bali itu keren nggak sih? Wah, harusnya diginiin sih. Keren sih. Oke. Seharusnya dikembangin juga biar anak-anak tuh. Soalnya di sekolah nih rata-rata Yoga lihat tuh dikit lah yang bisa bahasa Bali. Persentasenya sedikit seperti Iya, itu. persentasenya. Oke, satu. Tapi senang ya ada Iya, pelaksanaan senang Bulan sih. Bahasa Bali ini sendiri. Waktu gini juga, waktu kita ngikutin drama Bali modern ini kan diharuskan menggunakan dialog bahasa Bali. Iya. Nah di sana juga Yoga kan sebagai wakil keros 1 ini menuntut buat adik-adik yang mengikuti drama nih Ya. buat setiap hari, setiap kita latihan untuk menggunakan bahasa Bali. Walaupun itu entah campur, setidaknya mereka menggunakan lah biar kebiasaan. Soalnya mereka biasa tuh latihan pakai bahasa Indonesia, bercanda bahasa Indonesia. Nah sekarang nih mulai mereka menggunakan bahasa Bali yang sebagai menistinya gitu.
Baik, Itulah. walaupun itu Walaupun keberanian ya, dituntut keberanian, dulu ya. ya. Berani menggunakan bahasa Bali. Anggon bahasa Bali ini karena bahasa Bali itu keren seperti itu Iya, ya. seperti itu. Itu ya yang dilakukan ya. Baik, nah saya ke Pak Wayan Suarmaja ini selaku koordinator penyuluh bahasa Bali Provinsi Bali. Pak, ini anak-anak udah curhat nih Ki. Ini penggunaan bahasa Bali kemudian. Nah, dengan kebijakan yang dilakukan dari pemerintah Provinsi Bali khususnya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali tentang bahasa, aksara dan sastra Bali selama niki bagaimana Anda melihatnya? Kalau dalam pelaksanaan bulan bahasa Bali ini Kibli ya, di masyarakat memang selama sebulan penuh, istilah Balinya nih ke mekupuk. Mengkupuk. Mengkupuk Sebentar, dari- Yoga ngerti mengkupuk Ngerti, nggak? sibuk, iya. Ya. Memang masif sekali bahasa Bali, bahasa Nggih, aksara nggih, dan nggih. sastra, mulai dari anak-anak TK PAUD, anak-anak TK PAUD hingga dewasa, termasuk juga prejuru ya. Nggih. Prejuru karena seperti dikatakan Yoga memang dari catatan beberapa lembaga itu memang bahasa Bali dikatakan masih aman. Tetapi kita memang itu dari hitung-hitungan matematis ya. Tetapi kita tidak boleh terlena dengan hitungan itu. Kenyataannya seperti yang dikatakan Yoga tadi bahwa di sekolah saja yang notabene-nya harus lebih fasih ya berbahasa Bali ya, seperti yang dikatakan Yoga tadi ini sudah tidak menggunakan bahasa Bali pun jarang gitu. Tetapi dengan adanya bulan bahasa Bali ini dituntut bukan hanya untuk lomba saja. Kalau untuk lomba lagi 2 hari sekarang belajar bahasa Bali otomatis pasti tidak mungkin bisa. Tetapi ada persiapan sebelumnya. Yeah. Nah, penyuluh bahasa Bali di dalam pelaksanaan bulan bahasa Bali ini menjadi ajang apa yang menjadi dampingannya sebelum pelaksanaan bulan bahasa Bali ini, sehingga bisa ditunjukkan ataukah ditampilkan, dilombakan dan lain sebagainya ketika pelaksanaan bulan bahasa Bali itu. Sehingga dalam pelaksanaan tugas penyuluh sebagai pendamping di desa membina bahasa Bali itu mulai dari tingkat TK PAUD, anak-anak usia dini sehingga dewasa nike bisa ditampilkan. Nah, dalam pelaksanaannya bulan bahasa Bali penyuluh itu kurang lebih ada 661 orang yang tersebar di 9 kabupaten kota itu. Hampir setiap hari sampai malam niki pas pelaksanaan bulan bahasa Bali niki. Setiap dari pagi pembinaan, ada yang lomba dan seterusnya, sampai malam juga pembinaan, karena ada penyuluh yang beruntung memiliki satu desa atau kelurahan, satu desa adat. Karena pelaksanaan bulan bahasa Bali ini bukan hanya di desa kelurahan saja hari ini, itu dimulai dari tingkat satuan pendidikan hingga tingkat provinsi seperti ini. Baik, bisa dikatakan ini intinya seluruh masyarakat Bali dilibatkan dalam Terlibat. pelaksanaan Ya, bulan bahasa Bali yang kelima niki juga. Ya, sangat terlibat dan antusias. Nah, niki yang menariknya itu di dalam pelaksanaan bulan bahasa Bali itu yang menjadi bunganya niki yang banyak penonton yang bilang niki yang sampaikan yang kami temukan di lapangan itu adalah anak-anak usia dini dan ibu-ibu PKK. Nah, anak-anak usia dini ini dia lomba mewarnai, lomba gendeng rare, itu yang hadir yang menonton itu kakaknya, ibunya, bapaknya, nenek dan hampir semua keluarganya. Nah, terus kalau ibu-ibu PKK ini semua geng PKK-nya, ya bapak-bapak apalagi dan yang lainnya seperti itu. Oh, berarti selama pelaksanaan bulan bahasa Bali ini sendiri ada event-event atau pelaksanaan yang menjadi primadona Iya, seperti primadona. itu ya. Ketika Ditunggu-tunggu. yang ditunggu-tunggu ya, ketika yang melakukan atau pesertanya adalah anak-anak didik yang sangat muda usia dini dan ibu-ibu PKK. Dan yang baru saat ini kan adalah pidato dari prejuru. Nah, biasanya prejuru hanya sebagai pengantar pengantar acara ketika pelaksanaan yadnya dan lain sebagainya, ataukah juru bawas ketika ngide. Tetapi niki
dituntut prajuru nike tapi astana berpidato. Ya. Nah, orang yang sudah terbiasa berbicara di depan orang banyak, sekarang berbicara di depan juri, nah, agak grogi juga ternyata. Akan berbeda. Berbeda juga. Oke, Nah, baik. apalagi ada yang merekam kamera dan lain sebagainya, tambah grogi lagi. Nah, Nike yang disampaikan ke kami di penyuluh, Pak Kewo ternyata ngomong di depan juri. Nah, seperti itu. Seperti itulah yang kami temui di lapangan. Di lapangan sering terjadi hal-hal yang seperti itu yang Wayan temui. Banyak sekali hal-hal yang menarik karena di lapangan itu kan sangat kompleks sekali. Karakter masyarakat juga berbeda-beda. Ya. Ada yang tidak terima dengan anaknya tidak dapat juara misalnya. Kami diajak diskusi panjang kali lebar. Ya sudah kami diskusi. Nah di sanalah dituntut teman-teman penyuluh misalnya kalau yang menjadi juri itu dituntut memang menguasai apa yang mereka ditugaskan untuk menjadi juri atau yang menilai yang mereka nilai gitu. Dan bisa dikatakan ini kalau ngambil bahasa dari negeri Bus itu the right mind and the right place Iya, seperti itu. iya, Mereka betul. harusnya Iya, para dewan juri. Iya, ya. seharusnya seperti Baik, itu. baik. Makanya terkadang ada beberapa tokoh-tokoh misalnya karena terlalu banyak sekali nih Kibli, penyuluh itu terbatas. Ya. Kami mengajak guru, praktisi dan semuanya. Ketika mereka diajak untuk menjadi juri pun beliaunya bertanya, ini pesertanya anak-anak atau dewasa? Dewasa Pak kata. Nah, dan itu jangan yang gitu. Ada beberapa yang seperti itu mungkin karena beliau itu tidak tapi bukan bidangnya di sana dan yang lainnya gitu. Seperti ini Kobli. Baik, baik. Ternyata banyak hal-hal unik yang terjadi di lapangan selama pelaksanaan Bulan Bahasa Bali. Kita rehat dulu ya, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, Talkshow Merah Putih Bali Era Baru akan kembali. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana evaluasi pelaksanaan Bulan Bahasa Bali yang kelima tahun 2023. Seperti yang kita ketahui, Bulan Bahasa Bali yang kelima tahun 2023 mengambil tema Segara Kerti Campuan Urip Sarwo Prani. Dan itu bisa dikatakan sukses berlangsungnya walaupun ada riak-riak juga seperti yang disampaikan oleh Koordinator Penyuluh Bahasa Bali Provinsi Bali Inki sendiri. Ada hal-hal yang perlu kita evaluasi tentunya. Pak Wayan Suarmajo. Ada hal-hal yang perlu kita ketahui juga bahwa ketika pelaksanaan di lapangan yang mendapat antusiasme penonton adalah pesertanya ketika melibatkan anak-anak PAUD, kemudian ibu-ibu PKK. Ini apa yang sebenarnya terjadi di lapangan seperti itu? Kalau dilihat dari yang kami temui di lapangan beli ya, mereka anak-anak itu mungkin yang pertama mereka tampil. Seperti itu yang menjadi daya tariknya. Sehingga yang datang menonton itu dari kakaknya, bedog, ibunya, bedog, ketok sembrong lah gitu. Iya. Bedog sembrong. Jadi banyak yang menonton. Bentar. Yoga juga nggak ngerti. Dia nggak ngerti ya. Sembrong. Bedog sembrong itu. Nah, tahu sembrong? Enggak. Enggak. Sudah jarang sekarang beli sudah pakai gas. Kompor ya. Jadi banyak pendukungnya. Meskipun lombanya nih ke Gending Rare. Nah di sana dari jauh-jauh hari, dari jauh-jauh bulan sebelum bulan Februari itu hampir mulai sekarang bulan Februari untuk lomba yang keempat. Untuk bulan Bahasa Bali yang kelima itu tahun depan apa lombayan? Nah itu pertanyaan dari para orang tua. Sehingga mereka mempersiapkan betul ada persiapan. Sehingga mereka anak-anaknya itu karena sekarang nih anak-anak kan gadget beli ya lebih banyak. Sehingga orang tua itu sedikit memaksa anak-anaknya. Sedikit memaksa? Iya, memaksa agar terlepas dari gadget nih beli. Karena kita tidak bisa memungkiri dan tutup mata hari ini gadget itu seperti dunia memang dalam genggaman. Apapun dicari oleh anak-anak itu bisa. Nah sehingga orang tua untuk melepas itu diajak anak-anaknya berlatih, les. Dan kami pun di kelompok belajar yang kami buat di masing-masing desa kelurahan itu kadang-kadang orang tuanya memang mengantar anak-anaknya. Baik. Antar, ini yang binan pembinaan di kantor desa. Binan ada bahasanya bukan kelompok belajar. Binan peseraman, nah seperti itu bahasanya. Baik. Karena
teman-teman itu membuat kadang di Balai Banjar, di kantor desa, dan semua tidak terbatas, artinya sekian orang enggak. Berapapun yang hadir, teman-teman penyuluh siap untuk membina. Nah, sehingga diantar oleh orang tuanya sudah persiapan ini. Baik. Mulai terus ada lomba-lomba dari misalnya ada ulang tahun sekolah A misalnya. Ya ini ada ulang tahun sekolahnya, ada lomba kini. Nah gitu misalnya, ada lomba nyurat aksara Bali. Bisa nggak anak saya dibina lagi untuk ikut lomba? Kadang-kadang orang tua yang seperti itu. Dan anaknya sekali dapat ikut lomba, ada apresiasi mungkin dari panitianya, entah uang saku, entah yang lainnya, mereka terus minta. Oke. Sebenarnya anak-anak itu ada niat untuk belajar bahasa aksara dan sastra. Tetapi memang karena kesibukan orang tua mungkin ruang tidak ada. Dengan adanya penyuluh niki, kami berusaha di penyuluh menciptakan ruang untuk anak-anak belajar baik dari konvensional yang masih manual belajar nyurat hingga ke ranah digital. Kami berusaha berinovasi dengan teman-teman untuk menyiapkan ruang itu untuk anak-anak. Sehingga anak-anak lebih tertarik. Dan yang susah memang merubah anak-anak untuk belajar berbahasa. Kalau menyurat aksara Bali itu tidak terlalu susah selama yang kami temui di lapangan. Seharusnya kapan seorang anak bisa diperkenalkan dengan bahasa ibunya? Bahasa Bali khususnya. Mulai dari belajar berbicara di rumah. Karena kenapa disebut dengan bahasa ibu? Karena mereka bahasa yang pertama seharusnya bagi masyarakat Bali itu adalah bahasa Bali. Ketika anak-anak mulai belajar berbicara di rumah. Baik. Karena demikian disebut dengan bahasa ibu, bahasa yang pertama. Ya, jujur saja ya, kalau di rumah pun saya bersama keponakan saya yang masih balita selalu menggunakan bahasa Bali. Nah, ada yang pengalaman lucu juga nih ketika ikut lomba bayi sehat ya di desa saya sendiri. Ibunya langsung mengutarakan kepada dewan juri, ampura ibu, anak tiang tan bisa bahasa Indonesia. Becek nih gitu katanya. Nah, karena bahasa selain bahasa yang lainnya akan dipelajari secara otodidak nantinya. Iya, nanti bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu akan otomatis mereka belajar karena untuk bersaing di dunia lebih besar dia harus lebih menguasai bahasa di luar bahasa ibunya. Saya ke tim kurator Bulan Bahasa Bali Provinsi Bali niki Bapak Putu Eka Gunayasa. Pak, ini tidak terasa di bawah kepemimpinan Pak Koster ini pelaksanaan Bulan Bahasa Bali sudah yang kelima kalinya niki sendiri. Puas nggak dengan pelaksanaan tahun ini Pak? Anda? Iya, jadi kita harus mengapresiasi bahwa Bulan Bahasa Bali sudah dilakukan terus-menerus begitu secara konsisten. Jadi kalau kita melihat dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, itu hanya satu yang menyelenggarakan Bulan Bahasa, yaitu pemerintah Provinsi Bali. Wih, saya dingin loh, merinding loh, bersumpah deh. Iya, karena meskipun penutur-penutur besar provinsi lain seperti Sunda, kemudian Jawa, kemudian Madura, dan yang lain sebagainya, itu penuturnya luar biasa besarnya, tetapi belum ada langkah pemertahanan dan revitalisasi bahasa yang dikeluarkan oleh pemerintah daerahnya melalui peraturan gubernur. Kalau di Bali itu nomor 80 tahun 2018. Nah, dari sinilah sesungguhnya usaha nyata dari pemerintah Provinsi Bali untuk melakukan pemertahanan dan revitalisasi bahasa Bali sebagai bahasa ibu masyarakat Bali. Kenapa demikian? Ini terkait sama apa yang disampaikan oleh rekan kami Maje dan juga adik kami dari Teater Angin tadi, bahwa memang ada isu kepunahan bahasa. Di dunia ini ada 7.000 bahasa lokal dan Indonesia memiliki 718 bahasa lokal. Jadi 10% bahasa di dunia itu disumbangkan oleh Indonesia. Dan ternyata menghadapi dinamika zaman, 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia itu juga mengalami dinamika, Blimade. Ada 11 bahasa daerah di Indonesia yang sudah mengalami kepunahan.
bahasa-bahasa itu terutama terletak di Maluku, Maluku Utara dan juga Papua. Nah, apa yang menyebabkan bahasa-bahasa lokal atau bahasa daerah ini punah? Yang pertama itu karena jumlah penuturnya yang semakin sedikit. Kedua, ketika generasi mudanya gengsi menggunakan bahasa daerah itu dalam pergaulannya. Baik. Dan yang ketiga adalah yang paling penting salah satunya adalah pernikahan antar etnis. Nah, akan tetapi lembaga The Living Tongue yang meneliti kematian bahasa-bahasa daerah di seluruh dunia menyatakan bahwa kematian bahasa daerah atau bahasa ibu atau bahasa lokal itu disebabkan karena bahasa itu tidak lagi digunakan sebagai sarana komunikasi di tingkat keluarga. Baik, bisa dikatakan ini harus diakui peraturan gubernur saja belumlah cukup tetapi perlu langkah nyata seperti itu. Betul. Itu yang dilakukan pemerintah Provinsi Bali. Betul Blimade, jadi penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali ini berusaha menjawab tantangan itu sebenarnya. Nggih. Sehingga seperti yang Maje katakan tadi, karena kegiatannya berjenjang, Bulan Bahasa Bali ini dari desa per desa atau desa, ada yang menyelenggarakan di kecamatan, kemudian kabupaten kota hingga provinsi. Yeah. Jadi pendekatan untuk pemertahanan dan revitalisasi bahasanya itu bergerak dari hilir ke hulu. Jadi menyasar pemertahanan bahasa dari akar rumput begitu. Jadi dari desa per desa. Nah, secara otomatis seperti yang Maja katakan tadi, koordinator penyuluh bahasa Bali kita bayangkan Blimade, kalau ibunya sebagai anggota Paikatan Krama Istri ikut dalam lomba Mesatwa Bali, Nah, belajar di rumah. nggih. Secara otomatis anaknya pasti menonton, Nah, suaminya pasti, apalagi dan keluarganya, dan anak- tetangga-tangganya juga. anaknya datang ikut gitu. Paiketan Yowana, bapaknya ikut Paiketan Pecala. Jadi di keluarga ini ada proses pembelajaran bahasa Bali. Nggih. Ya, dengan demikian bagi saya ini adalah langkah yang sangat strategis dari pemerintah Provinsi Bali yang mesti kita dukung bersama agar bahasa Bali pindah ke bahasa ibu, ya, pindah ke huluning kebudayaan Bali, Iya. itu bisa bertahan tidak hanya hidup di masa lalu tetapi juga di masa-masa yang akan datang. Ya, sebagai tim kurator Bulan Bahasa Bali Provinsi Bali, apalagi pelaksanaan yang kelima tahun 2023 ini sendiri, ini menurut Putu ya sendiri ini seperti apa nih? Apa yang harus dibenahi nantinya? Iya, yang pertama tentu adalah keterlibatan dari desa adat. Ya, jadi menurut data yang kami terima, 1.451 desa adat di seluruh Bali itu sudah berpartisipasi aktif dalam Bulan Bahasa Bali. Jadi mereka menyelenggarakan Bulan Bahasa Bali ini, ada yang menyelenggarakannya secara mandiri dan ada juga yang berkolaborasi dengan desa dinas. Nah, tetapi masih ada sekitar 21 desa adat yang belum mengikuti dan menyelenggarakan Bulan Bahasa Bali ini. Jadi kalau secara presentase, desa adat yang ada di Bali itu sekitar 98,5% itu sudah menyelenggarakan Bulan Bahasa Bali, tetapi masih ada yang belum. Nah, bagi yang belum ini kami berharap di tahun depan itu bisa menyelenggarakan Bulan Bahasa Bali karena proporsi dana sudah disediakan oleh pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Bapak Koster dan Cok Aceh. Ini ke poin pertama, Blimade Sukadana. Jadi kita berharap 100% desa adat yang ada di Bali ikut dalam penyelenggaraan Bulan Bahasa Jadi Bali. masih ada 21 desa Ya, adat 21 yang desa belum adat yang melaksanakan. belum. Betul. Ini apa selaku tim kurator, apa yang melatar belakangi Anda melihatnya tidak melaksanakan desa adat tersebut tidak melaksanakan? Iya, yang pertama karena persoalan penganggaran. Penganggaran. Ya, jadi kegiatan di tahun 2023 ini semestinya dianggarkan di tahun 2022. Secara teknis mungkin ada satu atau desa adat yang tidak menganggarkannya. Kemudian yang kedua, ada juga
yang menjadikannya satu dengan bulan Bung Karno di Maret itu. Jadi meskipun bulan Bung Karno tetapi substansinya adalah juga berisi muatan bahasa Balinya. Dan kemudian yang ketiga ada konflik-konflik di desa adat ya yang masih belum terselesaikan yang menyebabkan masih terjadi polarisasi di masyarakat sehingga kemudian belum bisa menyelenggarakan bulan bahasa Bali. Jadi 3 faktor itu yang secara dominan menyebabkan 21 desa adat ini belum menyelenggarakan bulan bahasa Bali. Oke, termasuk juga keberadaan penyuluh bahasa Bali Iya, yang bisa dikatakan 661 penyuluh bahasa Bali ini cukupkah menurut sebenarnya kalau saya boleh jujur ya, penyuluh ini berperan sangat luar biasa. Maya sekerti dalam usaha untuk ngelestarian, ngelimbakang, upepira bahasa miwah sastra saha aksara Bali. Dari keseluruhan desa sebentar adat. dulu. Ini yoga ini bingung nih. Ntar ada ya translate-nya di bawah ya. Jadi kita perkenalkan terus Aha. Blimade sehingga Nggih. kemudian yoga semakin akrab dengan Nggih, bahasa nggih. Bali. Aha. Mhm. Nah jadi kalau boleh diakui secara jujur, penyuluh bahasa Bali ini seperti kata Maje tadi itu mekupuk ya. Jadi tiada hari tanpa membina, menjadi juri, kemudian juga menuntun masyarakat desa untuk ke lapangan. Jadi kalau menurut saya penyuluh bahasa Bali kekurangan keuangan awak gitu ya. Jadi 24 jam sing cukup. sing cukup beli Ah, made, nggih, nggih, jadi nggih. sing sirap-sirap penyuluh bulan bahasa Oh, Bali. setiap bulan Februari. Itu. Jadi Itu perlu yang- ditingkatkan kuantitasnya. Gitu. Ya, ini kalau kita lihat ini ada beberapa desa yang tidak melaksanakan, bahkan itu juga menjadi perhatian dari Gubernur Bali ya. Persis beli made. Kenapa tidak Ya. melaksanakan hal Betul. tersebut? Mungkin ada hal-hal yang perlu kita ketahui, mungkin karena anggarannya, kemudian pelaksanaannya yang berdekatan dengan pelaksanaan event, pelaksanaan kegiatan yang lainnya, kemudian dan juga yang satunya ini konflik. Nah seperti itu ya. Atau mungkin karena ketidakadaan penyuluh bahasa Bali di desa adat tersebut juga. Iya, itu barangkali juga menjadi salah satu faktor beli made sukedana. Tetapi yang kami tahu juga di lapangan adalah di wilayah-wilayah yang belum ada penyuluhnya itu meminta bantuan dari kecamatan termasuk Yeah. juga kabupaten dan Yeah. desa-desa yang lainnya untuk bisa tetap menyelenggarakan bulan bahasa Bali itu. Baik, baik. Kita harapkan 2024 ini 1693 desa adat. Persis beli made. Nggih. 100% bisa ikut bulan Oke, itu bahasa harapan Bali. kita. Baik, kita rehat kembali ya. Yoga, kita rehat kembali ya. Jangan pusing ya kalau dengerin kakak-kakak ini berbicara bahasa Bali juga ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, evaluasi pelaksanaan Bulan Bahasa Bali kelima tahun 2023 masih menjadi topik kita di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Tentunya ada Yoga di sini yang paling muda ini. Saya ke yang muda dulu deh. Oke, Yoga selaku Wakil Ketua 1 Teater Angin Semansa ya yang terkenalnya. Gak, kamu apa yang kamu rasakan ketika terlibat langsung dalam pelaksanaan Bulan Bahasa Bali ini Ki? Yang saya rasakan sih teman-teman tuh gimana man ya dia bilang kayak, Nah itu gimana man ya? dia ngerasa susah banget lo ngomong bahasa Bali tapi dia mengerti apa yang kita ucapkan. Susah untuk untuk mengucapkan tetapi dia mengerti apa yang dimaksudkan seperti itu. Nah, seperti itu. Dapat pelajaran bahasa Bali nggak kelas 2? Dapat. Berapa jam per minggu atau 2 jam per minggu aja. 2 jam per Ya, minggu? Lebih banyak matematika, fisika dan kimianya. Walaupun rata-rata per kelas tuh jarang mengerti. Tapi bahasa Bali dapat kan? Dapat masih. Dari kelas 1 sampai kelas 3 dapat ya? Ya, dapat. Mhm, mhm. Dapat ya. Kamu menggunakan bahasa Bali nggak sih dalam pergaulan sehari-hari?
Ya tergantung pergaulannya juga. Kalau sama teman Tergantung. cowok yang misalnya dia anak-anak Banjar gitu kan pasti bisa lah dia pakai bahasa Nah Balinya. ini dia, ketika kamu di sekolah kan beda dengan Iya, di beda. luar sekolah ya. Nah ketika di luar sekolah ini kan komunitasnya ke Banjar, Ya. apalagi sekarang waktunya Ogoh-ogoh. apa namanya ngayogoh-ogoh gitu kan. Itu menggunakan bahasa-bahasa Bali. Iya, rata-rata menggunakan bahasa Bali. eh, Soalnya itu bahasa masih Bali yang bagaimana? ya yang gini lah kayak entah Madia masih Madia lah. Yang kasar-kasar gitu masih. Nggih. Mhm. Kalau pakai bahasa Bali halus mungkin yoga tuh lebih sering ke guru di bahasa Balinya. Oke. Heeh. Baik. Biasa kan guru bahasa Bali yoga juga dia tuh sebagai panitia dari sekolah yoga untuk bulan bahasanya itu. Mhm. Jadi untuk lomba bulan bahasa Bali ini yoga bilangnya ke bu guru bahasa Balinya. Nggih. Gimana nanti kelanjutannya, kapan technical meeting, kapan Oke. begininya, kapan begitunya gitu. Mhm, mhm. Ya. Nah, baik. Selama jam pelajaran bahasa Bali misalnya, itu pure gak sih 100% kamu menggunakan bahasa Bali atau memang campur-campur dengan teman-teman atau guru? Nah, itu dah kadang-kadang teman-teman juga dia tuh nanya dulu ke gurunya. Satu dulu, bangga gak kamu menggunakan bahasa Bali? Ya, bangga sih Bangga. soalnya. Ya, Sebagai orang kan orang Bali sebagai- asli ya, kan? orang Bali asli, ya. Nggih. Jadi apa yang kamu rasakan ketika wah ini setiap tahun ternyata pemerintah Provinsi Bali melaksanakan bulan bahasa Bali seperti itu. Ya, bangga sih jadinya. Jadi bahasa Bali itu Apalagi lebih mendengar bahwa ya. ini pemerintah Provinsi Bali satu-satunya provinsi di Indonesia yang melaksanakan menyelenggarakan bulan bahasa Bali Ya. yang tidak terasa ini sudah tahun kelima. Waktu SMP kamu sudah ada loh sebenarnya. Ya, seharusnya udah ada. Cuman belum tahu waktu itu. Belum tahu. ngeh gitu ya. Jadi taunya waktu SMA ini lumayan ya kalau di SMA yoga nih teater nih dijunjung lebih tinggi dah sama sekolahnya. Jadi makanya kayak wah seru nih gitu. Guru-guru sama ya, kepala sekolah juga mendukung dan juga ada bulan bahasa gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Majo nih, Pak Wayan Majo. Seru nih bahasa Bali. Nah, ini curhatan dari generasi milenial loh. Nah, ini bagaimana pelibatan generasi milenial pada saat pelaksanaan bulan bahasa Bali Niki sendiri Ya, di lapangan? Kembali yang berbagi cerita beli ya, yang kami temui di lapangan dengan teman-teman penyuluh. Terkadang memang peserta di lapangan itu dia bagus sekali berbahasa Balinya. Ketika lomba misalnya Mesatwa Bali nih tingkat anak-anak, bagus sekali. Ya. Terus MC atau pengantar bos, pengantar acara dan seterusnya, bagus sekali. Tetapi mereka hanya hafalan, tidak mengerti apa yang mereka sampaikan. Nah, karena seperti yang dikatakan Yoga tadi, kembali lagi dalam kehidupan sehari-hari itu mereka berbahasanya itu jarang berbahasa Bali. Terkadang bahasa Bali saya ngerti, bahasa Indonesia nawang bedik-bedik, bahasa Inggris langah-langah. Nah, dadosnya jadinya jangan di sana, di sini lakun, di sana likat. Nah, seperti itu bahasanya, madukan gitu. Ya, seperti dibilang campur-campur. Memang ada sih ya beli guna ya istilahnya untuk berbahasa yang seperti itu, campur kode dan lain sebagainya. Tetapi sekarang memang belajar bahasa Bali itu bukan hanya sekedar hafalan. Itu memang yang dituntut oleh pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini di bawah kepemimpinan Pak Wayan Koster dengan Pak Co Aceh. Itu tidak hanya sebatas ketika lomba bulan bahasa Bali itu saja. Tetapi ada kesinambungan pendidikan dan pemertahanan bahasa itu mulai dari tingkat anak-anak hingga dewasa. Sehingga bahasa Bali itu bisa lestari, bisa ajak bahasanya. Kalau kita mau terbuka mungkin nanti Beli Guno lebih banyak menjelaskan bahwa sekarang ini bahasa Bali itu tidak hanya dipelajari oleh teman-teman atau masyarakat Bali saja, tetapi masyarakat internasional. Aksara Bali sudah masuk di Unicode dan sudah bisa digunakan di gadget, di laptop dan lain sebagainya itu aksara. Terus teks-teks Bali juga sudah banyak di dunia digital dan diterjemahkan baik ke bahasa Inggris dan lain sebagainya itu juga sudah banyak. Jadi
yang belajar bahasa Bali pun mungkin yang dari kampus di kampus-kampus yang memiliki jurusan bahasa Bali itu tidak hanya masyarakat ataupun mahasiswa dari Bali, tetapi mahasiswa yang dari luar Bali, dari bahkan ada juga yang dari luar negeri seperti itu. Banyak sebenarnya yang belajar bahasa, aksara dan sastra Bali. Ada beberapa teman-teman di salah satu komunitas animasi, dia mengangkat cerita Bali dijadikan animasi dan itu ada yang menggunakan bahasa Bali dan juga ada yang menggunakan bahasa Indonesia, bahkan ada yang bahasa Inggris seperti itu. Sehingga kalau doktrinnya bahwa bahasa, aksara dan sastra Bali itu kuno, hari ini untuk saat ini hari ini itu keliru. Karena seperti yang Blimade katakan tadi, bahasa, aksara dan sastra Bali itu keren. Jadi tidak hanya konvensional, belajar bahasa Bali, sourcingnya bahasa duen. Nyurat aksara Bali, membaca aksara Bali duen. Enggak. Hari ini kita sudah, kami di komunitas, kami di penyuluh bahasa Bali dan melalui pemerintah Provinsi Bali juga sudah mengembangkan bahasa Bali bisa masuk ke ranah milenial dan ranah digital. Oke. Contohnya keyboard yang sudah dilonceng oleh Bapak Gubernur dan yang lainnya. Betul, betul. Oke, saya minta kejujuran dari Yoga. Ini lebih enakan praktek apa teorinya aja menggunakan bahasa Bali? Enakan praktek sih, soalnya Oti ini kan dapat juga pelajaran bahasa Bali itu gini. Apa namanya? Secara teori. Secara teorinya. Nah, di prakteknya itu kebanyakan bercanda. Oh. Pastinya kayak gitu. Baik. Di teori aja gurunya menjelaskan ya kita catat apapun itu, tapi tetap aja kalau maju ke depan, ya kalau nggak kebiasaan tuh ya logat Bali itu kan beda ya. Jadi banyak yang ketawa juga logat kayak logat orang lain tuh dipakai di bahasa Bali. Kita memiliki 9 kabupaten kota ya dan berbeda-beda logat ya. Seperti Yoga asli dari mana? Asli Denpasar. Denpasar. Oke, baik. Kalau Negarwa kan beda lagi, Buleleng apalagi seperti itu ya. Dan itu sah-sah aja ya. Sah-sah aja sebenarnya dan guru pun menerima gitu. Tapi dari sisi teman-teman yang banyakan bercanda. Baik, saya ke Pak Guna dulu ya. Nah, kita sudah mengetahui ini apa yang sudah dilakukan dari pemerintah Provinsi Bali. Kemudian kalau kita berbicara tentang pelibatan generasi milenial pun seperti yang disampaikan oleh dari penyuluh bahasa Bali Niki sendiri. Nah, sejauh mana sih Anda melihat kebijakan pemerintah Provinsi Bali dengan Pergub 80 2018 di tengah kemajuan zaman ini, apalagi kita sukses, bisa dikatakan sukses banget dengan pelaksanaan Bulan Bahasa Bali Niki sendiri? Yang pertama, kenapa bisa dikatakan sukses kan kita perlu parameter ya. Iya. Blimade Sukedana. Jadi bulan bahasa 98, sekian persen. 98,5% desa adat menyelenggarakan bulan bahasa. Yang sekian persen belum. Nanti ya, jadi PR-nya. Akan datang. Nah, karena bulan bahasa Bali ini melibatkan unsur-unsur dari Bale, Yewane, Sisye, sampai Werde gitu. Bale itu adalah anak-anak. Jadi anak-anak sudah dilibatkan dalam lomba mewarnai satwa-satwa Bali. Yang kedua, anak-anak juga dilibatkan dalam gending lagu rare, gending rare. Dan ketika gending rare ini dilaksanakan di tingkat provinsi, anak-anak Bali punya kualitas vokal yang sangat bagus. Jadi memang tidak bisa instan kadi ngajang tabiane, Blimade makin ajang makin lalah gitu kan. Proses revitalisasi bahasa memang perlu waktu. Dan kita mulai dari jalur estetika atau kesenian. Anak-anak kita mulai dari jalur gending rare dulu. Baik. Dari jalur mewarnai satwa Bali. Nike dari segi Bale ya. Yang kedua dari segi Yewane. Yewane Bali termasuk juga para sisyenya, kita pancing untuk bisa mempelajari bahasa Bali dari jalur kesenian juga. Seni drama Bali modern. Ketika lomba drama Bali modern itu dilakukan,
kesirar nawa nika penuh beli mati. Full, ya. Full sekali. Mhm. Dan kita bisa melihat bahwa kekayaan dialek dan subdialek Bali muncul dalam drama Bali modern. Kita memang sudah rancang dari awal agar Bali yang secara geografis memiliki dua dialek, ada dialek Bali Age yang terutama berposisi di daerah pegunungan dan dialek Bali Dataran yang berada di wilayah dataran termasuk juga sampai pesisir. Di luar dua dialek Bali itu, kita juga memiliki subdialek. Umpamine yang sekadi ring negara nih Kang Blimade Sukadana tadi, eng dan en itu hilang semuanya. Mecaplagan di pengkolan menjadi mecaplaga di pengkolan. Kemarin ketika salah satu SMA dari negara mengikuti drama Bali modern, mereka menggunakan subdialek Jembrananya. Dan itu berhasil menciptakan humor kelucuan yang luar biasa juga. Kedua, kami juga memberikan proporsi kepada dialek misalnya yang ada di Singaraja. Memang dialeknya menjadi cenderung andap begitu ya, bahasa yang bersahaja, keseharian dan akrab. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa bulan bahasa Bali ini tidak memunggungi kekayaan dialek Bali, tetapi justru memberi panggung terhadap dialek-dialek yang ada. Dialek-dialek dan subnya niki kan kesugihan Blimade. Itu adalah kekayaan, kasanah bahasa kita. Jadi niki parameter kesuksesan yang kedua. Yang ketiga, kita juga melibatkan yang dimensi werde. Yeah. Werde niki dewasa dan juga tua. Sekali ini Kang sarang remaja wau, ibu-ibu PKK sarang. Dan yang mengharukan sesungguhnya adalah para perjuru dan klien. Ya, jadi beliau ini berusaha sekali dengan mengangkat tema Segara Kerti untuk bisa selama kurang lebih 15 menit mengeksplorasi tema laut itu. Nggih. Sebagai maha arnawa, maha urip begitu. Ini bagi saya sesuatu yang luar biasa. Nah dengan demikian karena bulan bahasa ini dari Bale, Yowane, Sisye dan Werde terlibat penuh, maka kita bisa katakan meskipun ada kelemahan, bulan bahasa Bali ini mencapai capaian-capaian yang ditentukan. Baik, mencapai capaian yang ditentukan itu yang membuat pelaksanaannya dibilang sukses juga ya di tahun 2023. Kita rehat kembali, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang masih bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali era baru. Bagaimana evaluasi pelaksanaan Bulan Bahasa Bali yang kelima tahun 2023. Baik, saya masih ke Pak Guna niki, Pak Guna selaku tim kurator Bulan Bahasa Bali. Kita mengetahui visi Nangun Satkesi Loko Bali Provinsi Bali tentunya yang diwujudkan dengan pembangunan daerah. Ini ada yang menarik sekali adalah prioritas yang keempat yang menjadi prioritas dalam pola pembangunan adalah bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya. Ini kalau kita hubungkan dengan pelaksanaan Bulan Bahasa Bali ini hubungannya kaitannya seperti apa? Anda melihatnya? Ya jelas berhubungan sekali Blimade. Yang pertama dari segi bahasa dulu. Bahasa Bali memiliki sistem kesantunan berbahasa yang disebut dengan angah ungguhing bahasa Bali. Kalau kita memasuki dimensi yang lebih dalam dari angah ungguhing bahasa Bali, di sana ada etika, ya, sesana gitu. Jadi kalau orang Bali mengatakan saking wacana embas sesana. Dari bahasa seseorang lah kita bisa melihat sesananya, etik yang dimilikinya. Jadi bahasa Bali adalah media pengantar dalam dimensi adat di Bali. Ya. Napi malih di budaya. Bahasa Bali itu adalah wahana untuk mengekspresikan budaya Bali. Ini siki ring baga bahasa. Yang kedua dari segi aksara, Blimade. Di Indonesia 718 bahasa daerah, kalau kita teliti lebih dalam, hanya 11 yang memiliki sistem aksara. Lagi 760-an sekian tidak punya sistem aksara. Dan aksara Bali adalah salah satunya. Kalau kita lebih dalami lagi aksara Bali kita,
belum ada aksara daerah lain yang memiliki sistem pembagian dalam aksara Bali ini ke wenten aksara Wureastra yang digunakan untuk menulis bahasa Bali. Ada juga Swalelita yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa kuno dan Sanskerta. Ada aksara Bijaksara, benih-benih mantra yang digunakan dalam dunia spiritual. Dan ada juga Modre, aksara yang digunakan dalam ritus-ritus keagamaan. Di Bali, aksara Bali itu menjadi bekal sejak kita lahir hingga mati. Sangu urip rauhing sangupati. Setiap orang Bali ketika dia lahir, di dalam ari-arinya pasti dipendam aksara. Ong Sangyang Ibu Pertiwi Santawiyo Pukulun. Selalu ada bekal aksara di ari-ari. Kedua, ketika orang Bali menginjak usia yang dewasa atau remaja. Ketika prosesi mepandas dilakukan, yang digunakan merajah gigi-gigi itu adalah aksara Bali. Ketiga, ketika orang Bali meninggal dunia, ada rajah kajang yang digunakan sebagai jembatan penghubung antara dimensi skala dengan niskala. Sekali lagi, aksara Bali adalah sangu urip rauhing sangupati. Bekal hidup hingga kita mati. Baik, baik. Yang ketiga, luar biasanya, dengan bahasa dan aksara Bali, di Bali kita punya sastra. Penyuluh bahasa Bali telah melakukan inventarisasi, konservasi, dan katalogisasi. Lebih dari 25.000 naskah kita ada di masyarakat. Memiliki naskah itu berarti kita memiliki dokumen untuk menuntun kehidupan. Agar terbebas dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para leluhur. Jadi sastra-sastra ini disebut Sangyang Sastra Maka Suluh Ikang Prabe. Jadi sastra itulah suluh kehidupan. Dengan demikian meskipun Bali niki kecil nggih Blimade dibandingkan dengan Sumatera, Kalimantan, tapi Bali Papua. Tetapi di pulau kecil ini kita memiliki pilar-pilar penyangga budaya dan peradaban yang lengkap. Wenten bahasa Bali pinake bahasa ibu, wenten aksara Bali pinake aksara ibu, wenten sastra Bali pinake sastra saneka angen pengancan ritat kala nuluh keuripan. Jadi sastra digunakan sebagai titi pengancan, panduan dan pedoman meniti kehidupan. Baik, saya ke Pak Maja dulu. Pak Maja selaku koordinator penyuluh bahasa Bali Provinsi Bali ini sendiri. Sekali lagi ini kita baru saja selesai menyelenggarakan event pelaksanaan Bulan Bahasa Bali yang ke-5 niki sendiri. Kita boleh berbangga ini terbilang sukses walaupun masih ada hal-hal yang perlu kita benahi seperti itu. Nah, apa yang akan dilaksanakan di tahun kedepannya kita atau melihat hal-hal apa yang menjadi kendala di tahun 2023 ini dulu seperti itu? Yang menjadi kendala bagi kami penyuluh bahasa Bali memang terutama teman-teman yang memiliki wilayah binaan yang cukup luas. Cukup luas itu dalam artian satu penyuluh? Satu penyuluh memiliki 13 desa adat, bahkan ada 14 desa adat, 1 desa dinas. Nah itu yang membuat kami dan teman-teman yang memiliki wilayah tugas seperti itu tidak bisa kemana-mana. Itu seperti yang khusus di pelaksanaan bulan bahasa Bali ya. Memang kami sampaikan seperti yang tadi nih ke mekupuk. Dari pagi hingga sore hingga malam waktunya habis untuk itu untuk menjangkau teman-teman yang wilayahnya cukup besar itu. Yeah. Ada juga teman-teman yang memiliki wilayah yang sedikit. 1 desa dinas atau kelurahan, 1 desa adat. Itu memang masih bisa. Nah sehingga teman-teman yang memiliki wilayah luas dibantu oleh teman-teman yang memiliki wilayah yang relatif sedikit. Nah sehingga karena penyuluh bahasa Bali itu bukan hanya kerja individu tetapi kerja tim. Menjadi catatan bagi kami untuk ke depan adalah kembali lagi di koordinasi. Nah ini sangat penting sekali setiap pelaksanaan kegiatan apapun ketika koordinasi itu perlu menjadi catatan. Ketika koordinasi tidak bagus sehingga pelaksanaan kegiatan tidak akan bisa maksimal. Nah terkadang memang kami di lapangan temui koordinasi yang mendadak dan lain sebagainya.
itu memang teknis sekali ini Bli ya, yang menjadi evaluasi kami di penyuluh bahasa Bali, sehingga ada memang beberapa misalnya desa dinas ataupun desa adat yang sedang memiliki event entah itu odalan dan lain sebagainya, dan dituntut juga untuk melaksanakan kegiatan ini karena diwajibkan dan lain sebagainya, sehingga koordinasi kami terbatas, sehingga mendekati pelaksanaan baru ada koordinasi, sehingga persiapan belum bisa semaksimal. Tetapi sepanjang perjalanan sudah berjalan, tetapi perlu ditingkatkan kembali. Kalau ada mungkin ada event dan lain sebagainya di desa adat ataupun dinas, kita mendahului lah, kita komunikasi. Kita tidak mencari siapa yang salah, tetapi mari kita benahi bersama. Baik. Intinya kami di lapangan itu adalah koordinasi, seperti itu Bli Made. Koordinasi itu yang terpenting Yang ya. terpenting ya. Baik, sosialisasi juga sangat gencar sekali ya. Yoga, harapan dari seorang Yoga sendiri dengan pelaksanaan Bulan Bahasa Bali seperti apa Yoga? Sebagai generasi milenial. Ya, harapannya untuk bulan bahasa yang depannya Aha, mungkin untuk peserta lombanya itu diperbanyak mungkin. diperbanyak. Ya, karena Apa waktu ini- jejah milu sing mani bahasa kan Bali. lebih menantang jadi kan Iya, ketemu lebih teman menantang. banyak, Ah, ya oke. Nggih. ketemu teman yang banyak, ya dari teater-teater lain mungkin lagi ketemu gitu, Ah, baik. kenalan dengan teater lain. Kayak waktu di lomba ini kan mulai nih kenalan sama teater yang waktu itu dari Sukawati ya, Jungun Sari namanya. Nggih. Ya dari teater itu. Aha. Kita mulai berbincang-bincang lah tentang teater gimana gitu. Jadi, Bincang dalam bahasa ya. Bali harusnya nih. Enggak, soalnya ada juga waktu ini teman mau daftar di lomba musikalisasi puisi. Ternyata sudah terbatas 25 orang saja beli ya. Kuotanya? Ya, kuotanya. Udah Ya, terlambat terlambat, daftar. ya. Oke, baik. 5 kelompok. Ya, Nggih. Oh, seperti itu. berarti ini pesertanya bludak juga ya. Iya. Antusias masyarakat. Baik, saya ke Pak Guna Niki. Pak Guna selaku tim kurator Bulan Bahasa Bali Provinsi Bali ini, kita harapkan ini apa yang sudah dilakukan di tahun ini 2023 Bulan Bahasa Bali dengan tema Segara Kerti Campuan Urip Saro Prani, dan akan dilanjutkan, itu pun sudah dicanangkan oleh Gubernur Bali ya. Sudah. Di 2024, kemudian strategi yang diambil pemerintah pun dengan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan bahasa Bali ini sendiri 2024 akan mengambil tema, kalau nggak salah ini Jana Kerti Dharma Sadu Nuraga. Ini masih berhubungan dengan air lagi nih ya. Tentang Adakah? jana. Jananya, Ya. Jana Kertinya. Betul. Oke, Lima baik. D. Ini ada hubungannya dengan apa yang akan dilaksanakan 2024 ini, event internasional akan dilaksanakan di Bali, yaitu World Water Forum, betul. internasional air internasional, seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh koordinator penyuluh bahasa Bali kita, Blimade, usai bulan bahasa Bali yang kelima di 2023 ini, kami sudah melakukan rapat untuk penentuan surat edaran. Dengan demikian, di bulan Maret ini surat edaran sudah ke kabupaten kota, ke perguruan tinggi hingga sekolah, termasuk juga ke desa-desa. Dengan cara yang perencanaan lebih matang inilah kami berusaha meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali di tahun 2024 yang akan datang. Nah, mengenai tema itu juga sudah ditentukan, temanya adalah Jana Kerti Dharma Sadu Nuraga. Jadi setelah kita selama sebulan ini berbicara tentang Segara Kerti, Blimade, di tahun depan kita akan dari Segara kita akan ke Jana. Jadi tema Dharma Sadu Nuraga diangkat agar masyarakat Bali eling terhadap jati diri, bijaksana dalam mengambil berbagai keputusan hidup, dan juga yang terpenting adalah memiliki daya saing. Jadi SDM Bali mesti unggul begitu. Sebagai bahan evaluasi, kami juga tingkatkan kuantitas lombanya, Bli. Kalau boleh dibocorkan dari sekarang boleh Bli Made? Boleh. Agar Ya. tidak ada peserta yang tercecer lagi nih. Betul. Jadi salah satu yang akan dibuka juga adalah lomba bebanyolan tunggal. Ini sama dengan lomba stand up comedy. Oh, Ya, oke. jadi satu orang dengan menggunakan ragam dialek
Baik. setempat. Ye, Mau ye, ye. menggunakan dialek Baliage silakan, Bali Bali Dataran, Dataran. Buleleng, Supnya. Serangan, Nusa Penida dan yang lain sebagainya. Ini adalah inovasi yang baru. Kemudian yang kedua ada juga tambahan yang berupa lomba ngawi geguritan. Jadi lomba dimensi tulisnya agar kita tidak hanya mewarisi sastra, kita juga perlu create something. Jadi Baik. kita menciptakan karya sastra yang bertema Dharma Sadu Nuraga. Baik. Kang yang menikah dumun bocorannya Bi. Nggih. Semua niki. Bah, Semua dahat ini ya. sekarang sudah bisa istirahat ya, tapi bukan berarti istirahat total ya. Tetap harus memberikan apa ya, edukasi, pembinaan kepada masyarakat tentunya. Beli Guna, beli Wayan Majo dan juga Yoga bangga membahasa Bali. Itu. Ini masih ada setahun ke depan nih persiapannya ya, seperti kata Pak Guna Niki, ada stand up comedy loh nanti ya. Baik, yang pastinya dengan bulan bahasa Bali ini kita harapkan dapat membuat bahasa Bali semakin kuat ke depannya. Sahabat di sekitar Karang, terima kasih, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.